Mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses berulang yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat semua tindakan akuntansi selama satu periode. Nah, sekarang kita berfokus kepada siklus akuntansi perusahaan jasa, yang dimana itu diawali dengan bukti transaksi. Di bukti transaksi ini kita menganalisis segala transaksi selama periode tersebut. Setelah kita menganalisis, kita pindah ke jurnal umum. Di jurnal umum ini kita menjurnal segala transaksi yang telah kita analisis tadi. Dan setelah itu kita membuat buku besar. Dan buku besar ini kita lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo ini kita memposting nilai-nilai dari hasil buku besar tadi. Dan neraca saldo kita membuat jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini kita menganalisis transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan. Habis itu kita berpindah ke laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini terdiri dari 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Setelah itu kita berlanjut ke jurnal penutup. Di sini kita menutup semua akun-akun nominal. Terus yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutup. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video ini dengan baik ya. Jadi, siklus akuntansi yang pertama kita kerja itu adalah bukti transaksi. Nah, teman-teman harus tahu bahwa bukti transaksi itu adalah dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa suatu transaksi keuangan telah terjadi. Di sini kita sudah melihat ada beberapa transaksi Ibu Caca yang telah mendirikan salon yang bernama Salon Sunshine. Nah, tanggal 1 Ibu Caca sebagai pemilik Salon Sunshine menyetor modal awal ke kas bank sebesar 10 juta. Nah, setelah itu teman-teman kita pindahkan ke jurnal umum. Adapun kod jurnal umum yaitu nama perusahaan, jurnal yang kita kerja, kemudian periode kapan kita mengerjakan jurnal tersebut. Kemudian adapun format tabel jurnal umum yang pertama tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Timbul pertanyaan, kapan ref itu diisi? Teman-teman boleh isi ketika setelah memposting ke buku besar. Ibu Caca sebagai pemilik salon selesai menyetor modal. Jadi teman-teman masukkan ke dalam kas, di mana modal itu bertambah, kas itu juga bertambah. Kas tempatnya debit, modal tempatnya kredit. Kemudian tanggal 3 membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta. Membeli dalam artian kas kita berkurang, perlengkapan kita bertambah. Jadi jurnalnya perlengkapan pada kas. Kemudian tanggal 9 membayar sewa ruko salon selama 6 bulan. Teman-teman harus lihat bahwa di sini tertulis bahwa selama 6 bulan. Makanya ini bukan beban sewa, melainkan sewa dibayar di muka. Jadi jurnalnya sewa dibayar di muka debit, kas kredit. Kenapa kas kredit? Karena dia sudah membayar. Selanjutnya kita beralih ke tanggal 11, membeli customer secara kredit, di mana ada kata kredit yang artinya teman-teman perusahaan ini membeli secara kredit, yang artinya kita tidak mengeluarkan kas, melainkan utang kita bertambah. Peralatan kita juga bertambah, jadi peralatan pada utang usaha. Kemudian kita beralih ke tanggal 13. Salon Sunshine menerima pembayaran atas jasa gunting rambut dan hairstyling senilai 1 juta. Berarti salon ini telah menerima pembayaran, dia sudah bekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi kas kita bertambah senilai 1 juta, kemudian pendapatan kita juga bertambah senilai 1 juta. Kemudian tanggal 16
membeli sampo dan conditioner. Teman-teman perlu tahu kalau sampo dan conditioner ini adalah sebuah perlengkapan yang dimana dalam satu periode akuntansi akan habis. Jadi kita memasukkan dalam jurnal perlengkapan bertambah, kas berkurang. Kemudian tanggal 17 membayar utang atas pembelian tanggal 11 Desember. Tanggal 11 Desember itu teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan telah membeli Harstemer secara kredit senilai 2.500.000, di mana pada tanggal 17 ini akan dibayar. Jadi utang usaha kita berkurang, kas kita juga akan berkurang senilai 2.500.000. Kemudian tanggal 18 Ibu Caca mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya. Teman-teman perlu tahu kalau dalam akuntansi itu pengambilan pribadi masuk ke akun prive, di mana prive kita bertambah, kas kita berkurang. Kemudian tanggal 19 menerima uang muka dari pelanggan Ayu untuk jasa memakai make up wisuda bulan Januari sebesar 2 juta. Jadi menerima uang muka artinya dia belum mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi dia sudah menerima pendapatan yang sebenarnya belum harus diterima. Jadi kasnya bertambah, pendapatan diterima di mukanya juga bertambah. Kenapa dia tidak masuk di pendapatan? Karena dia belum mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya. Jadi jurnalnya kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya pada transaksi tanggal 21 yaitu menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta rupiah. 50%-nya dibayar tunai dan sisanya dibayar pada tanggal 29 Desember. Nah, akun pada tanggal 21 ini yaitu kas di debit, piutang usaha di debit, dan pendapatan di kredit. Mengapa demikian? Karena 50% dari 2 juta yaitu 50%-nya yaitu pada kas dan 50%-nya lagi pada piutang usaha. Nah, selanjutnya pada tanggal 23 Salam Sanksi menerima tagihan dari vendor atas iklan di sosial media sebesar 250.000. Nah, di sini kita mencatatnya sebagai beban iklan pada utang usaha, yaitu sebesar 250.000 rupiah. Dan pada tanggal 25 membayar biaya listrik sebesar 370.000 rupiah secara tunai. Nah, secara tunai karena transaksi ini sudah terjadi dan dibayarkan secara tunai, maka dari itu kita mencatatnya sebagai beban pada kas sebesar 370.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 26 Ibu Caca membeli Westdex keramas secara kredit sebesar 800.000 rupiah. Nah, ada kata kredit berarti ditulis sebagai utang usaha dan peralatan bertambah, utang usaha bertambah, maka kita mencatatnya sebagai peralatan pada utang usaha. Selanjutnya pada tanggal 27 membayar tagihan biaya iklan pada tanggal 23 Desember secara tunai. 23 Desember secara tunai yaitu kita membayar utang usaha pada tanggal 23 Desember senilai 250.000 rupiah dan nama akunnya yaitu utang usaha pada kas. Selanjutnya akun yang terakhir yaitu pada tanggal 30 menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember. Jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember yaitu jasa rias pengantin. Nah, pada tanggal 30 Desember ini kita mencatatnya kas pada piutang usaha senilai 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis transaksi-transaksi yang telah terjadi, kita mentotalkan semua transaksi-transaksi mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Nah, dapat kita lihat di sini teman-teman totalnya yaitu 30.920.000 rupiah. Nah, setelah jurnal umum kita akan posting ke buku besar, di mana buku besar itu terdiri dari 3, yaitu bentuk besar, bentuk T, bentuk stafel, dan bentuk kontrol. Nah, di sini kita akan fokus pada buku besar bentuk
T, di mana seperti dari jurnal umum bahwasanya terdiri dari nama perusahaan, Kepkomnya itu terdiri dari nama perusahaan, apa yang ingin kita buat, yaitu buku besar dan periode dari tanggal 1 sampai 30 Desember 2024. Nama akun yang pertama itu KAS, dan nomor akunnya itu 111. Di sini ada tanggal 1 yaitu kas pada modal. Di sini kita posting semua kas yang ada di jurnal umum. Jadi karena di jurnal umum kasnya yaitu di debit, maka kita akan posting ke buku besar di sisi debit yaitu 10 juta. Nah, untuk menandakan bahwasanya dari jurnal umum kita sudah posting ke buku besar, maka nomor akunnya kita pindahkan ke ref yaitu 111. Nah, kita lanjut yaitu tanggal 3. Karena tanggal 3 yaitu kasnya berada di sisi kredit, maka kita akan posting ke buku besar di sebelah di sisi kredit yaitu sebesar 1 juta. Nah, untuk menandakan lagi bahwasanya jurnal umumnya kita posting ke buku besar yaitu tanggal 3, maka nomor akunnya kita pindahkan ke ref yaitu 111. Selanjutnya tanggal 9, karena berada di sisi kredit, maka kita pindahkan posting ke buku besar yaitu di sisi kredit sebesar 6 juta. Nomor akun 111. Tanggal 13 berada di sisi debit, maka kita akan posting ke sisi debit di buku besar sebesar 1 juta. Pada tanggal 16 di sisi kredit sebesar 2.500.000, maka diposting ke buku besar di sisi kredit 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 17 di sisi kredit kita posting sebesar 750 di sisi kredit. Pada tanggal 19 di sisi debit kita posting ke buku besar pada sisi debit yaitu sebesar 2 juta. Pada tanggal 21 berada di sisi debit, maka kita akan posting ke buku besar yaitu di sisi debit. Pada tanggal 25 di sisi kredit, maka kita akan posting ke buku besar yaitu pada sisi kredit sebesar 370. Yang terakhir itu kas berada di sisi debit. Yang terakhir itu kas berada di sisi kredit debit pada tanggal 30. Kita posting ke buku besar di posisi debit. Jadi setiap selesai melakukan transaksi, maka kita akan menulis referensinya itu dengan nomor akun, menandakan bahwasanya jurnal umum kita sudah posting ke buku besar. Nah, untuk menentukan jumlah dari kas yaitu kita mendapatkan nilainya itu dari selisih antara debit dan juga kredit. Oke, baik. Setelah buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Yang dimana cara memindahkan ke neraca saldo yaitu kita melihat saldo akhir dari buku besar. Contohnya seperti kas yang berada pada debit sebesar Rp3.630.000. Begitupun dengan seterusnya, sehingga kita dapat menyesuaikan posisi kredit dengan debit apakah seimbang atau tidak. Jika tidak seimbang, maka kita harus kembali ke buku besar untuk menyeimbangkan antara debit dengan kredit yang ada pada neraca saldo. Baik, kita melangkah ke jurnal penyesuaian. Yang dimana di jurnal penyesuaian ini kita menyesuaikan transaksi-transaksi yang harus disesuaikan. Baik, langsung saja.
Yang pertama itu ialah gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar Rp900.000. Maka penjualannya ialah beban gaji pada utang gaji senilai Rp900.000. Kenapa beban gaji pada utang gaji? Karena di gaji karyawan ini tertera yang dibebankan, bukan dibayarkan. Terus yang kedua ialah perlengkapan saldo yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember senilai Rp1 juta, yang dimana diketahui pada neraca saldo ini perlengkapannya senilai Rp1.500.000. Nah, maka diselisihkan dengan perlengkapan saldo yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember. Maka nilai selisihnya itulah yang diterterakan pada jurnal penyesuaian. Maka penjualannya ialah perlengkapan pada perlengkapan senilai Rp500.000. Yang ketiga, penjualan peralatan bulan Desember sebesar Rp650.000. Maka penjualannya ialah beban penyusunan peralatan pada akumulasi penyusunan peralatan sebesar Rp650.000. Yang keempat ialah sewa dibayar di muka hingga akhir bulan Desember sebesar Rp5 juta, yang dimana diketahui pada neraca saldo itu nilai sewa dibayar di muka itu sebesar Rp6 juta. Maka diselisihkan dengan sewa dibayar di muka ini hingga akhir bulan Desember itu, maka hasil selisihnya itulah yang kita cantumkan pada jurnal penyesuaian. Maka penjualannya ialah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai Rp1 juta. Terus yang terakhir ialah jadwal wisuda pelanggan Ayu dimajukan ke akhir Desember sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan, yang dimana lagi diketahui pada neraca saldo ini pendapatan diterima di muka senilai Rp2 juta. Maka penjualannya ialah pendapatan diterima di muka pada pendapatan diterima di muka berkurang, pendapatan bertambah senilai Rp2 juta. Maka total dari seluruh jurnal penyesuaian ialah Rp5.050.000. Sekian, terima kasih. Setelah jurnal penyesuaian diselesaikan, teman-teman bisa membuat kertas kerja atau neraca lajur. Nah, sebenarnya neraca lajur ini opsional untuk dibuat. Bisa dibuat, bisa juga tidak, tapi ini sebagai contoh. Nah, neraca lajur itu juga terbagi 3. Ada yang 10 kolom, ada 8 kolom, ada juga 12 kolom. Nah, kita fokus ke 10 kolom. Yang isinya itu neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, setelah neraca saldo dibuat yang tadi, itu kita pindahkan nominal-nominalnya dan akun-akunnya ke dalam neraca lajur. Begitu pula dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, fungsi dipindahkannya neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian agar kita bisa tahu neraca saldo setelah disesuaikan. Contoh, kas kan tidak bergerak, jadi dia tidak ada pada ayat jurnal penyesuaian. Dia langsung berpindah ke neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian piutang usaha begitu pula. Kemudian perlengkapan kan ada di ayat jurnal penyesuaian. Jadi kita selisihkan antara nominalnya neraca saldo dengan nominal ayat jurnal penyesuaian dengan selisih 1 juta. Selisih tersebutlah dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka pada neraca saldo 6 juta, sedangkan pada ayat jurnal penyesuaian itu 1 juta. Maka dipindahkanlah ke neraca saldo setelah disesuaikan sebesar nilainya 5 juta. Begitu pula dengan nama-nama akun seterusnya. Setelah dipindahkan semua ke neraca saldo setelah disesuaikan, teman-teman pindahkan lagi ke laporan laba rugi dan neraca. Bagaimana cara membedakan akun itu neraca atau akun itu laporan laba rugi? Dengan cara laporan laba rugi itu laporan yang isinya akun-akun nomina, sedangkan laporan neraca atau laporan posisi keuangan itu isinya adalah akun-akun real. Contoh akun real itu yaitu kas. Jadi kas langsung pindah ke neraca sebesar 3.630. Kemudian pendapatan itu termasuk akun nominal karena nomor akunnya itu 4. Awalannya 4, jadi dia masuk ke akun laba rugi sebesar 5 juta. Begitu pula seterusnya. Jadi kalau teman-teman membedakan
kas sampai dengan prive itu masuk ke akun neraca, kemudian pendapatan sampai dengan beban-beban masuk ke akun laba rugi. Kemudian setelah itu kita jumlah dan pasti teman-teman tidak akan bisa mendapatkan hasil yang seimbang. Setelah dijumlah, kita selisihkan dengan kolom debit dengan kolom kredit. Yang bagaimana apakah debitnya yang kurang atau kreditnya yang kurang. Nah, kalau debitnya yang kurang, kita tambah sesuai dengan nominal kredit. Contoh, laporan laba ruginya itu debitnya bernilai 3.670.000, sedangkan kolom kreditnya bernilai sebesar 5 juta. Maka kita selisihnya itulah yang ditambah ke akun debit agar menyesuaikan nilainya dengan akun kredit. Begitu agar seimbang. Sebaliknya begitu juga dengan akun neraca. Akun neraca bernilaikan 13.680, sedangkan kreditnya 12.350. Maka diselisihkan agar mendapatkan nilai yang sama. Nah, untuk ini selisihnya juga harus sama dengan akun laba rugi dan neraca. Kenapa iya? Karena ini sebenarnya adalah laba yang kita dapat selama mengerjakan laporan keuangan nanti. Oke, baik. Laporan keuangan terdiri dari 5, namun kita hanya fokus ke 3 saja, yaitu yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Oke, laporan laba rugi terdiri atas pendapatan dan beban-beban. Yang dimana jika pendapatan lebih tinggi maka menghasilkan laba, dan jika beban lebih tinggi maka menghasilkan rugi. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas, yang dimana modal awal ditambah dengan laba usaha dan dikurangi prive. Nah, selanjutnya neraca atau biasa disebut laporan posisi keuangan, yang dimana terdiri atas aktiva terdiri atas 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Selanjutnya kewajiban dan ekuitas. Kewajiban biasa disebut utang dan ekuitas termasuk modal. Baik, setelah laporan keuangan kita akan masuk ke jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini di dalamnya terdapat akun-akun nominal. Nah, di mana akun nominal itu adalah akun-akun yang tidak akan muncul pada periode berikutnya. Adapun akun-akun yang ditutup yaitu ada akun pendapatan, beban-beban, dan akun ikhtisar laba rugi, dan juga akun prive. Di sini akun pendapatan kita debit karena saldo normal dari pendapatan itu berada di sisi kredit. Untuk menutup akun pendapatan itu kita tulis di sisi debit, ditulis pada pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta rupiah. Adapun untuk menutup akun beban, itu akun beban berada pada sisi kredit karena di mana nilai saldo normal dari beban itu berada di sisi debit. Maka untuk menutupnya beban berada pada sisi kredit. Ditulis pada jurnal penutup yaitu ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Contohnya ada beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban sewa. Yang ketiga itu kita menutup ikhtisar laba rugi. Untuk menutup ikhtisar laba rugi kita tulis di ikhtisar laba rugi pada posisi debit. Begitupun untuk seterusnya. Ya, baik, setelah jurnal penutup, maka kita akan melangkah ke neraca saldo setelah penutup, yang isinya yaitu adalah akun real yang akan muncul pada periode berikutnya. Dan nama akun yang pertama yaitu kas senilai 3.630,
piutang usaha di debit 0 dan perlengkapan 1 juta di debit, sewa dibayar di muka 5 juta di debit, dan peralatan 3.300.000 di debit, utang usaha di kredit 800, pendapatan diterima di muka 0, akumulasi penyusutan peralatan 650.000, utang gaji 900, modal 10.580. Pada neraca saldo setelah penutupan, kita menggunakan akun 1 sampai 3. Dan setelah akun ini dimasukkan, maka total akhirnya harus seimbang, yaitu 12.930.000